Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan teks tentang reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual generatif. Pada dasarnya, reproduksi seksual atau generatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Biasanya, proses reproduksi ini dilakukan melalui cara-cara alami. Reproduksi generatif diawali dengan proses penyerbukan dan persarian pada tumbuhan tingkat tinggi. Adapun alat reproduksi tumbuhan tingkat tinggi ini ada dua jenis yang berbeda, yaitu strobilius pada tumbuhan biji terbuka dan bunga pada tumbuhan biji tertutup. Faktor terjadinya proses reproduksi generatif. Khusus untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reproduksi seksual ini, yaitu 1. Anemogami atau penyerbukan yang terjadi karena angin. 2. Zoodigami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari hewan. 3. Entomogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari serangga. 4. Malakogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari siput. 5. Ornitogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari burung. 6. Chiropterogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari kelelawar. 7. Antropogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari manusia. Siklus hidup eigenformi. Siklus hidup eigenformi gamet betina dibentuk di dalam bakal biji atau kantung lembaga. Pada bagian ini terdapat sel induk megaspora. Sel induk kantung lembaga. Sel ini akan membelah secara meiosis dan dari satu sel induk kantung lembaga membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan mereproduksi dan lenyap, tinggal 1 yang berkembang. Selanjutnya, sel ini membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang berjumlah 8 ini, 3 sel akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikrofil. 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder dan 3 terakhir menuju ke dekat mikrofil. Dari 3 sel yang menuju dekat mikrofil, yang terakhir ini 2 menjadi sinergit dan 1 sel lagi menjadi sel telur. Dalam keadaan seperti ini, kandung lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Putik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Perkembangbiakan gimnosperma. Perkembangbiakan gimnosperma ditunjukkan dalam suatu siklus hidup. Perhatikan salah satu contoh siklus hidup tumbuhan gimnosperma, yaitu pada siklus hidup pinus di bawah ini. Siklus hidup tumbuhan pinus. Pohon pinus merupakan suatu sporofit. Sporofit pada sebagian besar spesies mengandung konus serbuk sari dan konus yang berevolusi. Konus serbuk sari mengandung ratusan mikrosporagia yang disimpan dalam daun reproduksi kecil yang disebut sporofit. Sel-sel dalam mikrosporagia mengalami daur tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora mampu menghasilkan 2 macam spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Kedua spora yang dihasilkan pada tumbuhan paku heterospora disebut mikrospora dan makrospora. Mikrospora adalah spora yang ukuran kecil menjadi platelium jantan dan dapat menghasilkan sel sperma melalui pembentukan ateridium.
Sedangkan makrospora adalah spora yang memiliki ukuran lebih besar yang akan menjadi protelium betina dan akan menghasilkan ovum. Siklus hidup lumut Bryophyta. Lumut mengalami fase metagenes dalam daur hidupnya. Siklus hidup lumut dimulai dari fase sporofit, yaitu fase saat tumbuhan lumut menghasilkan spora diploid. Fase sporofit terdiri dari sporogonium, sporangium, spora, protonema. Kemudian dilanjutkan dengan fase gametofit. Fase gametofit adalah fase saat tumbuhan lumut menghasilkan dua macam gamet, jantan dan betina, yang kemudian melebur menjadi zigot. Urutan fase gametofit adalah tumbuhan lumut, Atheridium menghasilkan sperma, Coronium menghasilkan ovum, fertilisasi sperma, tambah ovum menghasilkan zigot. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.